Perkenalkan, nama saya Bagita Yusafania, absen 5 dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan mengajak kalian semua belajar mengenai teladan kepada para tokoh persatuan. Sebelumnya, apakah kalian tahu bahwa jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2014 ini adalah 159 orang? Tidak sembarangan orang loh bisa menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Beberapa tokoh nasional yang akan kita bahas kali ini merupakan pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Yang pertama, untuk pahlawan dari daerah, kita akan mengambil hikmah dari para pejuang yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yakni Papua. Di antara mereka, mungkin kalian ada yang belum mengenalnya, padahal mereka sama-sama mempunyai andil yang besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketiga tokoh yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama Frans Kaiseipo, kedua Silas Papare, dan ketiga Martin Inde. Frans Kaiseipo merupakan seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, ia menjadi anggota delegasi Papua pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Ia juga merupakan pencipta nama Irian untuk wilayah Papua. Kemudian, pada tahun 1948, Kaiseipo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian, pada tahun 1961, Kaiseipo mendirikan atau ISI yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung oleh delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Setelah perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia, hingga di PBB akhirnya Papua atau Irian benar-benar menjadi wilayah Republik Indonesia. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia Merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII karena menurutnya Papua harus bebas dan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua yaitu para raja yang berkorban untuk bangsa. Pada saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan dalam diri para raja dan rakyat telah tertanam dengan kuat rasa kebangsaan Indonesia. Dalam bagian kali ini, kita akan mengambil dua contoh raja yang memilih untuk melawan Belanda dan bergabung ke negara Republik Indonesia, yakni yang pertama Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dan kedua Sultan Syarif Qasim II dari Kerajaan Siak. Yang pertama adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Markas TKR dan Ibu Kota RI misalnya, pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan. Bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI tatkala perang kemerdekaan berlangsung juga ia berikan. Beliau juga menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Yang kedua adalah Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak,
Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Tindak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra oleh Ismail Marzuki. Ismail Marzuki dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya lah yang menanamkan perasaan senasib dan sepertanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian ada Selendang Sutra yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada saat itu. Kemudian ada Sepasang Mata Bola yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, yakni perempuan pejuang, yakni Opu Deng Risaju. Opu Deng Risaju merupakan pejuang wanita dari Palopo yang masih memiliki keturunan keluarga kerajaan Lui, berasal dari keluarga bangsawan. Perjuangannya dimulai ketika ia bergabung dalam Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Ia juga pernah menjadi ketua PSII Palopo pada tahun 1930. Sejak saat itu, ia aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda. Perjuangannya berlanjut setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Ia tetap aktif dalam perjuangan integrasi melalui kegiatan PSII.